Film dibuka dengan kematian tragis Goku dikarenakan sebuah virus yang menyerang jantungnya. Dilanjutkan ketika setengah tahun kemudian sepasang android tiba-tiba muncul dan berhasil membunuh seluruh Z-Fighter yang ada. Ya, sepasang android tersebut adalah Lapis dan Lazuli atau biasa dipanggil Android 17 dan Android 18. Usaha untuk membangkitkan Goku dan para Z-Fighter lainnya menjadi mustahil karena bola naga secara permanen tidak dapat digunakan. Diakibatkan kematian Piccolo yang mana kematiannya membuat Dewa Bumi ikut terbunuh juga. 13 tahun telah berlalu, Android 17 dan Android 18 mempermainkan semua nyawa manusia yang masih hidup. Entah berapa banyak nyawa manusia yang tewas karena kegabutan mereka, namun yang jelas kedua android tersebut meluluh lantahkan setiap kota yang mereka singgahi. Di dalam kapal selam, Olong, Puar, dan Muten Rossi sedang bersembunyi dan memantau yang terjadi pada dunia lewat sebuah radio. Muten Rossi begitu kesal karena tidak ada yang dapat mengalahkan kedua android tersebut. Ia berharap jika Goku masih hidup dan datang menyelamatkan mereka. Di kota, kedua android dapat dengan mudah mendapatkan segala hal yang mereka inginkan, seperti pakaian, mobil, rumah, uang, dan segala hal yang ada di bumi bisa mereka miliki kapanpun dan dimanapun mereka mau. Seolah-olah bumi hanyalah tempat bersenang-senang bagi mereka. Udah kayak di game GTA aja ya guys, bebas mau ngapa-ngapain. Trunks yang sedang berada di dalam perjalanan untuk pulang bersama Bulma pun meminta ibunya untuk menghentikan mobil. Trunks langsung pergi ke Pepper Town, tempat Android 17 dan Android 18 berada. Sesampainya di sana, Trunks melihat jika kota tersebut sudah hancur. Ia merasa bersedih sekaligus kesal kepada Android 17 dan Android 18 yang seenak-enaknya menghancurkan serta membunuh manusia yang tidak bersalah. Tak lama setelah itu, Gohan telah tiba. Trunks mengungkapkan kekesalannya karena ia terlalu lemah untuk bisa menghentikan kedua android tersebut. Trunks meminta Gohan untuk segera melatihnya. Trunks yakin dengan darah Seiya yang mengalir dari dalam tubuhnya, Trunks dapat berkembang menjadi jauh lebih kuat. Tanpa diketahui Bulma, Trunks dan Gohan pun memulai latihan mereka. Gohan merasa jika energi dari Trunks begitu luar biasa, mengingat jika Trunks adalah keturunan langsung dari Vegeta. Mereka berdua pun beristirahat sejenak. Trunks menanyakan tentang seperti apa ayahnya kepada Gohan karena Vegeta sendiri tewas ketika Trunks masih bayi. Gohan menjawab jika Vegeta adalah seorang petarung yang kuat dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Trunks melanjutkan latihannya hingga malam hari. Ia mencoba meningkatkan kekuatannya dengan berubah ke wujud Super Saiya. Namun karena rasa amarah dan keputusasaannya masih kurang, Trunks gagal berubah ke bentuk Super Saiya. Gohan yang memperhatikan Trunks dari jauh yakin jika suatu saat nanti Trunks dapat melampaui dirinya dan menjadi seorang petarung yang sangat kuat. Di kota berikutnya, kedua android sedang menikmati wahana taman bermain. Mereka begitu senang dengan setiap wahana yang mereka naiki, hingga akhirnya Gohan dan Trunks tiba untuk melawan mereka. Gohan pun memulai pertarungannya melawan Android 17. Trunks, 下がっていろ。はい。17号、早く片付けちゃってよ。Ketika Gohan sudah di atas angin dan akan mengalahkan Android 17, Android 18 tiba-tiba datang membantunya, membuat Gohan menjadi terpojok. Trunks mencoba membantu Gohan, tetapi ia segera dikalahkan oleh Android 18. Trunks yang hampir tewas oleh serangan dari Android 18 pun segera diselamatkan oleh Gohan. Android 17 dan Android 18 kemudian menghujani mereka dengan ledakan energi. Gohan mencoba bersembunyi di balik batu, namun Android 18 segera meledakkan seluruh area taman untuk memancing Gohan keluar. Gohan yang mencoba menahan ledakan tersebut pun harus membuatnya kehilangan lengan kiri. Dirasa Gohan dan Trunks telah tewas, Android 17 dan Android 18 pun memutuskan untuk pergi.
Sesaat sebelum pingsan, Gohan memberikan Trunks kacang Senju terakhir yang ia miliki. Di dalam laboratoriumnya, Bulma sedang mempersiapkan mesin waktu bagi Trunks agar dapat kembali ke masa lalu. Trunks yang selamat pun telah sampai di rumah. Bersama ibunya, Trunks merawat Gohan yang terluka cukup parah. Setelah berhasil melewati fase kritis, Gohan dan Trunks memulai kembali latihan mereka. Trunks mencoba berubah ke wujud Super Saiya, namun lagi-lagi ia tetap gagal. Gohan menjelaskan jika Trunks ingin menguasai Super Saiya, Trunks membutuhkan rasa amarah yang amat besar. Sama seperti halnya Mangekyo Sharingan di series anime Naruto, yang dimana penggunanya harus mengalami goncangan mental yang luar biasa, seperti kehilangan orang yang disayanginya, rasa amarah, kebencian, dan keputusasaan. Maka untuk berubah menjadi Super Saiyan pun, Trunks harus merasakan beberapa emosi tersebut. Terjauh dari tempat mereka berlatih, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di kota. Yang lain dan tidak bukan, ledakan tersebut terjadi karena ulah Android 17 dan Android 18. Gohan yang sudah muak melihat korban kembali berjatuhan pun langsung meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan. Trunks menyuruh Gohan untuk tidak memaksakan diri karena tubuhnya belum benar-benar pulih. Trunks berniat ikut bersama Gohan untuk melawan kedua android jahat tersebut. Namun Gohan yang sadar bila kekuatan Trunks masih belum cukup pun memukul leher dari Trunks dan membuatnya pingsan. Selain karena kekuatan Trunks memang masih kurang, Gohan tidak ingin Trunks cepat tewas. Ia yakin bila Trunks adalah harapan terakhir bagi bumi. Gohan telah tiba di kota dan langsung menyerang Android 17. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Gohan yang hanya mempunyai satu tangan dengan gagah berani mengungkapkan jika ia akan mengalahkan Android 17 dan Android 18 sekarang juga. Dengan ganas, Gohan menyerang kedua android tersebut tanpa ampun. Kecepatan serta kekuatannya berada di atas Android 17 dan Android 18. Meski sudah menerima serangan dari Gohan, Android 17 dan Android 18 masih tetap santai. Mereka tidak bergeming sedikit pun. Dengan tenang, kedua android bersaudara itu pun memulai kembali kerjasama mereka. Dengan menghujani Gohan dengan rentetan energi kiblasnya, Android 17 dan Android 18 pun berhasil membuat Gohan tewas di tempat. Trunks yang baru tersadar dari pingsannya segera pergi ke kota. Ia sadar bila dirinya sudah tak mampu merasakan energi milik Gohan. Sesampainya di kota, Trunks menemukan tubuh Gohan yang sudah tidak bernyawa. Ia terus melangkah ke arah Gohan. Trunks dipenuhi keputusasaan dan rasa sedih karena khawatir dengan keadaan gurunya. Semakin mendekat, Trunks sadar bila Gohan, orang yang selalu bersamanya, selalu menjaganya, serta melatihnya agar tumbuh menjadi lebih kuat, kini sudah tewas. Akhirnya, setelah merasakan rasa kehilangan atas orang yang disayanginya, Trunks berhasil mencapai wujud Super Saiyan. 3 tahun telah berlalu, pesawat mesin waktu yang telah Bulma rancang dulu, kini telah berhasil ia ciptakan. Trunks yang mendengar di radio bila Android 17 dan Android 18 tak jauh dari tempat tinggalnya pun langsung pergi untuk menemui mereka. Dengan membawa dendam atas kematian semua orang yang dicintainya, Trunks mencoba menyerang Android 17 dan Android 18. いらないんだよ。
かに以前よりは数倍パワーは上がっている。 Namun lagi-lagi, meski sudah berlatih selama 3 tahun, Trunks harus mengalami kekalahan kembali dikarenakan kekuatan dan staminanya masih belum cukup untuk mengalahkan Android 17 dan Android 18 yang memang memiliki stamina dan energi yang tidak terbatas. Dengan energinya yang tersisa, Trunks mencoba memukul kedua Android tersebut, tetapi ia segera diserang balik oleh Android 17 dan Android 18. Android 17 dan Android 18 melakukan kombinasi serangan yang membuat Trunks kembali ke bentuk normalnya. Android 18 kemudian melancarkan sebuah serangan energi yang begitu dahsyat kepada Trunks. 5 hari telah berlalu. Ternyata Trunks berhasil selamat dari serangan Android 18. Kini ia sedang berada di rumah dan dirawat oleh Bulma. Trunks mengungkapkan fakta jika dirinya memang masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Android 17 dan Android 18. Trunks berniat menggunakan mesin waktu yang telah Bulma ciptakan untuk pergi kembali ke masa lalu dan menemui Goku. Sebelum pergi, Bulma menitipkan obat jantung agar Goku di masa lalu bisa selamat dari penyakit jantungnya. Karena bagaimanapun, Bulma yakin jika Goku adalah satu-satunya orang yang dapat mengalahkan para android yang nantinya akan mengancam bumi. Dengan adanya Goku, semua masalah pasti akan mampu dihadapi. Trunks pun pergi ke masa lalu untuk menemui Goku dan kawan-kawan. Bagi yang sudah menonton Android Saga dan Cell Saga di series Dragon Ball Z, pasti sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball Z special episode The History of Trunks. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.